guys. Oke. Mari kita hancurkan tata surya sistem Sol, alias tempat tata surya kita berada. Itu apa tuh di situ? Bang, coba lihat bumi, bang. Ye. Itu bumi tuh. Nih bumi tuh lihat gak ada bumi? Itu bumi guys. Kita deketin lagi ya. Tuh bumi tuh. Ini bumi. Kita munculin lagi ya bumi di sini. Oke, itu bumi guys. Dan ini matahari. Gimana ya kalau kita terbakin dengan black hole? Itu black hole-nya masih kecil banget guys. Tuh black hole-nya masih kecil banget. Cuman dia nyerap kekuatan matahari nih, lagi nyerap kekuatan matahari black hole-nya. Tuh lagi nyerap kekuatan matahari black hole-nya. Tuh, lihat kan? Bisa begitu, Jir. Kayaknya kita udah bisa nulun. Indah banget tuh pemandangan, Cok. Ayo, black hole lagi mau nyerap sisa energi matahari. Ini cuy. Tapi kalian kira satu-satunya yang bisa ngalahin matahari itu cuman black hole? Salah, ada lagi lubang di alam semesta yang bisa ngancurin matahari dalam sekejap. Sekejap, bukan sekejap lagi sih, sedetik cuy, cuman sedetik. Oke, kita akan set tanda tangan. Nanti gua bikin tanda tangan gua di sini. Iyo. Oke, kita ke sana dulu. Baru gua bikin tanda tangan gua. Gua baru kelas 2 SD sih. Tanda tangan gua, Ki. Hah? Mau lah. Nih, tanda tangan gua. Tapi mau tahu tidak siapa yang bisa menghabisi matahari dalam sekejap mata dengan tapi bukan black hole. Ya, betul sekali. Wormhole alias lubang cacing. Mereka masih di situ guys. Buset. Hati-hati. Ambil aja lah pakai black hole. Apa sih ini? Ambil lah pakai black hole. Energinya
Mana siap ini nak? Lihat balik. Dalam BL sudah malam. Segera Siga turun kepada helikopter turun kepada terus turun kepada KC DKV Ko KJ. Aku tunjukin ya, ini lumayan gampang. Tadi aku salah. Oke, fokus. Kena Hey you Aris, welcome back to me, Vince Alvin, and welcome to Reaction. Gitu teman. Jadi guys, di video kali ini gua akan ngikutin yang kalian request ya guys ya. Suruh gua untuk nontonin Plaster Death, FKJ Unlimited Flexworks, Stickman Animation part 1 sampai part ke-6 yang paling baru. Kita akan nonton semuanya guys ya. Jadi guys, orang ini mengumpulkan semua KJ Unlimited Flexworks ya. Jadi ada banyak karakter-karakter animation Stickman gitu ya guys ya. Ada KJ, JK, apa nih, Jui Kui ya kalau nggak salah gua baca ya guys ya. Terus apa lagi gak tahu gua ya. Kita akan lihat ada Stickman KJ JK KJ JK KJ JK Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime yang judulnya, nah itu dia, males banget anjing, panjang bet judulnya cok. Jadi anime ini tuh nyeritain mas-mas maniak sihir yang reinkarnasi jadi pangeran kerajaan. Dan bisa dibilang anak ini terlalu OP coy. Emang se-OP apa sih bang? Nah mending kalian tonton aja deh. Tapi sebelum lanjut, kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa reinkarnasi jadi Yorichi. Wait, merchandise jangan lupa kalian check out, link ada di bio ya. Let's go. Pertimi-timi kita bakal diliatin sama seorang pemuda yang lagi dibully bangsawan karena dia ini rakyat jelata. Dimana rakyat jelata itu nggak mungkin bisa punya kekuatan sihir yang besar. Akhirnya pemuda ini dikasih lihat sama si bangsawan. Nih sihir bangsawan tuh kayak gini. Dan nunjukinnya dengan cara dibakar anjing. Tapi anehnya, wah luar biasa. Mas-mas ini malah seneng coy, bisa mati karena dibakar sama sihir sehebat ini. Dan setelah itu pemuda tadi reinkarnasi jadi bayi. Tapi maaf guys, kepencet ulti. Gokil, bayi apaan ini anjir? Kita persingkat ke beberapa tahun setelahnya. Kenalin, bocah reinkarnasi ini namanya Lloyd. Dia tuh pangeran ketujuh dari kerajaan Salum. Dan karena dia ini anak paling terakhir, Lloyd nggak perlu ikut rebutan tahta. Cuma Lloyd sendiri juga nggak tertarik sih. Dia mah pengen hidup bebas aja sambil belajar sihir. Wahai, ayo kita pergi ke Midland. Cuma orang-orang yang ngurus Lloyd itu tahu kalau anak ini dari bayi tuh aneh lah. Gak mau nenen sama ibunya, pengennya baca buku sihir terus. Dan kejadian itu tuh yang... Nah, orang-orang terdekat kerajaan mikir, jangan-jangan Lloyd itu reinkarnasi dari William Bond, penyihir legendaris dari kerajaan ini. Cuma buat Lloyd sendiri bodoh amat lah dia reinkarnasi jadi siapa. Yang penting prinsip dia masih sama kayak kehidupan sebelumnya, yaitu belajar sihir. Dan kebetulan karena reinkarnasi jadi pangeran, dia punya akses bebas buat baca buku sihir di perpustakaan kerajaan. Tapi, Dek Lloyd, waduh, taktuk, tiba-tiba
tiba-tiba Lloyd latihan pedang coy. Dan cewek yang ngelatih ini namanya Silva. Selain ngelatih pedang, dia ini orang yang bertanggung jawab buat ngawasin Lloyd. Terus Lloyd ini bisa dibilang agak curang ya, karena di latihan ini dia pakai ilmu cermin. Jadi Silva itu kayak ngelawan dirinya sendiri. Cuma ini masih nggak cukup buat ngelawan Silva, karena ukuran tubuh mereka juga beda kan. Akhirnya Lloyd pakai cara lain nih. Jadi berotot, panjangin pedang dan terbang. Hey, bad day? Want to talk about it? Yeah, work was rough today. Tell me what happened. I'm listening. Go speak. Your person. Walaupun berbagai cara udah dicoba, pada akhirnya Lloyd tetap aja nggak bisa ngalahin Silva. Silva bahkan tahu coy, kalau Lloyd rada curang di latihan ini biar bisa ngalahin Silva. Ah, gemes banget ih bocil. Mau mandi bareng sama tante? Loh, saya juga mau kalau gitu. Ah, lepasin woi. Oi, terus waktu mandi bareng sama pelayan lainnya, mereka ini sempat ngebahas soal iblis yang disegel di perpustakaan bawah tanah. Mereka kayak nakut-nakutin Lloyd gitu coy, biar ntar malam anak ini mau diajak bobo bareng. Akhirnya malah rebutan para betina ini. Hah? Perpustakaan bawah tanah? Akhirnya di malam hari pakai sihir ngilang, Lloyd nyusup ke perpustakaan bawah tanah. Terus dia sempat ngedengar para penjaga bilang kalau perpustakaan ini tuh susah dijebol. Soalnya di sana ada sihir segel super kuat yang... Lah jebol anjing. Setelah masuk, anak ini jelas seneng banget lah, karena banyak buku dan ilmu sihir tersembunyi di perpustakaan ini. Cuma tiba-tiba muncul nih iblis yang diomongin para pelayan tadi. Dia namanya Grimoire dan dia disegel di sebuah buku. Ngelihat Lloyd berhasil buka segel perpustakaan, iblis ini nantangin, coba buka segel buku ini, bisa nggak? Kalau berhasil, Lloyd bakal dikasih emas. Cuma Lloyd mah tahu kalau emas ini tipuan sihir doang. Kok pinter dia bejir? Ngelihat anak ini susah ditipu, si iblis nyoba trik lain nih, siapa tahu berhasil. Ya udah, gua ajarin ulti Franco, mau nggak? Ulti Franco? Mau dong bang? Oke. Wah udah langsung kepincut lah anak ini kalau masalah sihir, apalagi sihir kuno kayak gini. Akhirnya dilepas tuh segelnya Grimoire. Jadi gimana bang? Ulti Franco ya? Mamam tuh ulti Franco. Rasain tuh. Sekali lagi dong bang. Jelas kaget lah Grimoire. Ngelihat sihirnya kagak nembus, ditambah anak ini juga kelihatan menikmati pertunjukan sihirnya. Coba dikit kali ya. Oh, bisa bikin lecet. Grimoire makin naik darah ngelihat anak ini nggak mempan sama sihirnya. Akhirnya dia ngeluarin kepala lainnya terus ngerapal mantra ganda. Karena dengan begini otomatis sihirnya jadi lebih kuat. Tapi pada akhirnya, wah keren. Goblok gak mempan anjir. Kabur wanjrit. Ternyata Lloyd udah masang pelindung buat jaga-jaga coy. Karena dia tahu kalau iblis ini dilepas bisa hancur kemana-mana. Terus karena udah bosan dan Lloyd juga udah berhasil nguasain sihirnya Grimoire, gantian Lloyd nih yang nunjukin kekuatan sihirnya. Kok nggak pasang pelindung bang? Bapak kau sihir pelindung. Abis itu pakai sihirnya Lloyd ngeberesin perpustakaan yang hancur ini. Dan Grimoire sekarang nganggep Lloyd sebagai tuannya karena baru pertama kali dia nemuin penyihir sehebat ini. Selain itu kita juga dapat info kalau iblis di dunia ini tuh nggak bisa mati karena sihir. Oh, tes damage lagi kali ya? Ampun bos. Terus karena Lloyd nggak bisa jalan-jalan sambil bawa kambing iblis ini, Grimoire disuruh berubah bentuk dan jadi imut banget anjrit. Nah, kalau kayak gini si kambing bisa diumpetin di dalam bajunya nih. Akan ku buat kesurupan kamu. Nyot, kodam apa ini bejir? Ya, niat awal Grimoire yang mau bikin Lloyd kesurupan gak jadi. Malah dia sendiri yang ketar-ketir ngelihat daya sihir Lloyd yang gedenya ngelebihin duit korupsi para pejabat. Oh iya, BTW kambing ini mulai sekarang kita panggil Grim aja ya.
Lanjut ke besok hari, kita dikenalin nih sama kakaknya Lloyd yang bernama Albert. Dia ini pangeran kedua dan nyamperin Lloyd yang lagi baca buku sihir. Albert ternyata ngajak Lloyd buat latihan sihir coy. Dan Albert itu salah satu calon yang bakal jadi pewaris raja. Albert juga sering ngajak Lloyd buat latihan sihir kayak gini. Cuma kalau giliran Lloyd latihan, Lloyd pasti nahan diri. Soalnya nggak asik kan kalau kemampuan aslinya ketahuan orang-orang. Jadi dia ini belokin sihir apinya biar meleset. Malah lebih susah jir. Terus setelah Lloyd selesai latihan, Albert ini mau cabut dulu buat ngobrol sama pengawal dan pelayannya. Yippee, mari spam ulti. Terus Lloyd ini pengen nyoba mantra ganda kayak Grim. Cuma susah dong, soalnya butuh 2 mulut di satu tubuh buat ngerapal mantra ganda. Nyot. Woi, seenak jidat lu nyedot orang. Ternyata Lloyd masukin Grim ke tubuhnya biar dia punya 2 mulut. Terus dia mau coba tuh teknik sihir barunya ini sama Grim. Ayo. Anjir, pusing gua. Weh, kenapa cok? Gua yang harusnya bilang gitu anjir. Grim langsung puyeng coy sama mantra yang diucapin Lloyd. Karena Lloyd itu pakai teknik gulungan mantra. Dimana teknik ini bisa bikin Lloyd ngerapal ratusan mantra sihir dalam satu waktu. Si anjing, gua aja cuma bisa 2. Wush, diem lu. Cek. Oke, mari kita coba. Gak cuma tubuhnya, sekarang mulut Grim diambil alih sama Lloyd. Nah, kalau kayak gini Lloyd bisa bebas bereksperimen nih sama teknik sihir barunya. Wait. Winda mau bikin geng bareng. Ini Merah City mau dikuasain sama orang Indo atau gimana sih? Jadi, 2 bos besar gaming. Wait. Kok skillnya mirip sama Mamang Ubanan ini ya? Oke, mumpung di sini ada Mamang Gojo, kalian tahu nggak? Salah satu anime kesukaan gua ini lagi collab sama game Honor of Kings. Udah mah game favorit gua, collab sama anime favorit pula. Nah, jadi event ini bakal berlangsung dari tanggal 1 sampai 30 September dan beberapa hero di Honor of Kings ini bakal ada skin yang collab sama JJK coy. Pertama ada Biron yang jadi Yuji Itadori, Kongming yang jadi Gojo, Shimayi yang jadi Megumi, dan yang terakhir Lady San jadi Nobara. Kalau menurut gua Gojo paling mantep ya, apalagi buat ciwi-ciwi penggemar Mamang ganteng satu ini pasti langsung Mas Gojo nikahin aku. Auto ngehalu kalian ya. Gokilnya lagi yang collab tuh nggak cuma skinnya coy, mapnya juga ikutan. Gila. Dan gua ini heran deh, kenapa HOK kalau bikin skin collab apalagi sama anime pasti totalitas gitu, kayak beneran jadi anime anjir. Kalian lihat aja bro, nih gua kasih lihat punya Gojo aja ya, karena karakter favorit gua. Mulai dari tampilan sampai skillnya beneran persis kayak animenya bejir. Bahkan auto attack-nya juga nggak kaleng-kaleng emang skin ini. Sebenarnya sih ini bukan event baru ya. Event ini tuh buat kalian-kalian yang waktu itu belum sempat dapat skin ini, terutama pecinta anime. Jadi kalian punya kesempatan lagi nih buat dapetin skin collab HOK sama JJK ini. Dan kalian tahu event ini ngasih kalian draw pertama gratis. Ya, draw pertama aja nih bang. Ya masa gratis semua, tuh man. Tapi kalau kalian mau yang gratis juga ada sih. Kalian bisa dapetin skin Glow Is dan Katy coy. Tapi event ini nggak selama skin JJK yang utama ya. Cuma dari tanggal 1 sampai 17 September doang. Walaupun bukan karakter utama di JJK, tapi menurut gua justru ini malah jadi skin yang unik. Karena kapan lagi NPC di anime dijadiin skin collab. Dan ini beneran gratis. Kalian tinggal nyelesain misi-misinya aja. Dan misinya juga gampang banget, tinggal login sama main game doang. Tuh, kurang apa coba? Jadi nggak usah lama-lama coy, kalian langsung download aja lewat link yang gua taruh di deskripsi sama pin komen. Mari kita mabar dan rasain domain expansion bareng-bareng di event collab HOK X JJK ini. Dah yuk, kita balik ke cerita lagi. 1, 2, 3. Pindah ke Albert yang lagi ngobrol sama pengawal dan pelayannya. Para pengawal bilang, walaupun Lloyd punya bakat sihir, cuma ya biasa aja nggak sih? Orang waktu latihan tadi Lloyd nembak miss semua. Cuma Albert udah tahu
Lloyd emang sengaja melesetin tembakannya dan justru ini lebih susah daripada nembak tepat sasaran. Terus salah satu pengawal ini ngerasa ada yang aneh. Kok tiba-tiba udah malam ya? Buah kikuk, langitnya bolong coy gara-gara sihir yang ditembak Lloyd. Untungnya sih Lloyd bisa balikin ya. Cuma gak masuk akal anjing powernya nih anak. Besoknya kejadian ini masuk koran coy. Orang-orang ngiranya sih ini fenomena alam. Terus Lloyd malah salfok sama berita para petualang yang berhasil naklukin dungeon. Lloyd jadi kepengen nih, soalnya di dalam dungeon pasti ada banyak alat sihir yang menarik. Oh jangan, ribet ntar kalau lu ngilang. Tenang, aku punya biji. Tahu-tahu Lloyd ngeluarin kage bunsin dari biji tadi coy. Dan bener-bener mirip sama Lloyd. Kalau kayak gini mah bisa kabur tanpa ketahuan lah ya. Cuma yang jadi masalah tuh Silva. Soalnya cewek ini tuh merhatiin Lloyd banget. Bahkan waktu itu Silva pernah bilang, "Dek Lloyd tambah tinggi setengah senti ya." Nah itu, seteliti itu coy. Jadi Silva itu nggak bisa ditipu pakai klon gini doang. Tapi karena sekarang ada Grim, Lloyd jadi punya ide. Dia misahin roh sama tubuh Grim. Rohnya masuk klon, tubuhnya masuk ke Lloyd. Nah kalau kayak gini Lloyd bisa keluar dengan aman coy. Karena dia bisa mantau klonnya lewat tubuh dan roh Grim yang saling terhubung. Cuma masalah muncul nih. Dungeonnya di mana ya? Lah si goblok kagak mikir dulu. Terus nggak jauh dari sana Lloyd ngelihat ada cewek yang dikejar para orc. Cuma kayaknya dia ini bukan cewek biasa deh. Soalnya ngelihat pertempuran tadi, Lloyd makin tertarik nih. Dan dia tahu cewek ini pakai teknik pernapasan. Terus cewek ini sadar kalau ada yang ngintip. Lloyd sih tadinya mau turun nemuin cewek ini. Cuma Grim bilang kalau tampilannya kayak gini, Lloyd bisa ketahuan kalau dia ini Pangeran Salum. Dan setelah cewek ini nyamperin duluan, "Hai ladies." Ganteng banget jir. Ternyata Lloyd ngubah tampilannya coy. Dia gabungin penampilannya sama Albert biar nggak ketahuan. Dan di sini Lloyd ngenalin diri dengan nama Robert. Oh iya kenalin, cewek ini namanya Tao, seorang petualang kelas B. Dan bisa dibilang Tao ini cewek jomblo yang nggak laku-laku. Makanya ngelihat cowok ganteng gini dia langsung beringas. Bahkan dia langsung gercep nganter Robert alias Lloyd ini waktu Lloyd bilang dia pengen cari dungeon. Selain itu dia juga ngelindungi Lloyd dari monster coy. Wah! Gimana? Keren kan? Wah, banyak batu sihir, cuek bejir. Terus di perjalanan ini, Lloyd sempat tanya-tanya soal teknik bela dirinya Tao. Jadi, Tao ini pakai kijutsu. Dasar teknik ini tuh pakai pernapasan, coy. Kata Tao, teknik ini tuh butuh latihan yang lama. Jadi, daripada naklukin teknik yang susah ini, mending naklukin hatiku aja. Lah tiba-tiba semedi. Ternyata Lloyd mulai mempelajari teknik kijutsu coy. Padahal dia cuma ngeliat dan dijelasin dikit soal teknik ini. Walaupun Tao sempat bilang paru-parunya bisa jeblok, cuma Lloyd tetap ngotot. Akhirnya Tao bakal ngejelasin lebih lanjut nih soal teknik kijutsu ini. Pindah bentar ke klon yang berisi rohnya Grim. Di sini Grim heran, padahal hidup Lloyd enak gini, tapi itu anak malah milih berpetualang. Cuma kata siapa hidupnya enak? Belum tahu aja kalau dia ketemu sama Silva. Balik ke Lloyd, singkat cerita di sini Tao berhasil ngalahin bos dungeon dan bakal ngebuka peti sebagai hadiahnya. Cuma setelah peti ini dibuka, tiba-tiba muncul monster Lich yang ternyata dia tuh bos utama dari dungeon ini. Terus tahu-tahu Lloyd disepak keluar sama Tao karena monster Lich ini tuh monster kelas A ke atas. Jadi dia ngorbanin diri buat ngulur waktu biar Lloyd bisa kabur. Sekarang ke Lloyd yang dilempar keluar. Wih, kayak ada suara ya. Wih, ada apaan dah? Kok ada meteor anjing? Lloyd bingung nih kenapa dia disepak keluar. Terus waktu dia mau tanya pendapat Grim, iblis ini kayak kelihatan lemes gitu dan minta tolong coy. "Bang, pulang bang, tolong." Entah apa yang terjadi sama Grim, tapi kita fokus dulu sama Tao yang babak belur ngelawan Lich. Terus Tao kaget karena monster ini bisa ngomong coy. Lich ini nggak tertarik sama Tao. Dia lebih tertarik sama Lloyd yang tadi bisa ngindarin serangannya. Monster ini nganggap kalau teknik kijutsu Tao ini lemah dan nggak menarik. Wah, naik darah cewek ini. Beraninya dia ngejek seni bela dirinya. Beraninya lu ngejek? Gua latihan dari SD sampai nggak pernah pacaran anjir. Tapi walaupun udah ngeluarin jurus terkuatnya, monster ini nggak luka sama sekali coy. Tao juga pasrah, ditambah dia lemes setelah ngeluarin teknik barusan. Jadi ya udah deh, Tao bakal nerima takdirnya dibunuh sama monster ini.
gantian main sama gua yuk om. Wede, Lloyd datang tepat waktu buat nyelamatin Tao. Dan sekarang giliran Lloyd nih yang berhadapan sama Leech. Di sini Lloyd tuh kayak bereksperimen gitu coy. Lagian serangan Leech ini kagak bisa nembus sihir penghalangnya. Jadi dia bisa sambil mikir kalau Ayo nak, ayo. Ntar enggak pindahin ada. Oke guys. Jutsu di collab sama sihir bisa nggak ya? Akhirnya setelah nerapin ilmu yang diajarin sama Tao, Lloyd tarung sambil belajar Kijutsu. Tadi itu gua cuci tangan soalnya tadi lagi makan. Walaupun masih belajar, tapi Lloyd ini anaknya jenius banget coy. Gak perlu waktu lama, dia akhirnya paham sama teknik Kijutsu dan dia berhasil buat nyatuin teknik Kijutsu sama sihirnya. Leech dikalahin, harta dari peti ini muncul deh. Cuma ya peso buluk doang bejir. Terus tiba-tiba peti ini mulai kesedot dan dungeonnya mulai roboh coy. Lloyd paham nih, jangan-jangan peti ini tuh inti dungeon. Karena penasaran, dia juga pengen ngambil peti ini buat dibawa pulang. Iya ya, tapi cepetan coy, ketiban batu kita. Setelah dungeon ketutup, di sini Tao tanya, Lloyd kan penyihir, tapi kenapa dia tadi lebih milih tarung pakai Kijutsu? Ya seru aja sih. Oke mantap. Abis itu Lloyd langsung cabut karena ada urusan penting. Akhirnya aku bertemu pria tampan. Minimal kasih nomor WA boy. Pindah ke Lloyd yang udah sampai di kerajaan dan ngelihat Grim babak belur. Jadi waktu Grim minta tolong tuh karena dia dihajar habis-habisan sama Silva. Soalnya Silva ngira Lloyd ini jadi lembek, padahal yang dia lawan itu Grim. Tapi ya udahlah ya, mending lanjut aja ke peso buluk yang didapat sama Lloyd. Walaupun buluk, ternyata peso ini tuh ada sihir pemberiannya coy. Ya semacam sihir penguatan gitulah. Biar senjata yang dipakai itu bisa ngeluarin sihir atau jadi lebih kuat. Terus Lloyd mau menganalisa nih karena dia mau belajar sihir pemberian. Koclak. Setelah diteliti ternyata ada 3 bahan utama buat bikin sihir pemberian ini. Ada minyak, perak, dan bubuk sihir. Kalau bubuk sihir mah udah ada dari batu yang Lloyd dapat di dungeon. Tinggal cari perak, minyak, sama senjata yang bakal dikasih sihir pemberian. Papa, titipan aku mana? Nih, receh aja nih, gak mau 100 ribuan. Enggak pak, ini aja. Duh, anak aku gemar menabung ya. Nobang nabung, dibuakar no sama anak lu. Abis itu, Lloyd ini latihan sama Silva. Kalau menang, dia bakal dikasih minyak. Tapi ya tetap aja, Lloyd kalah ngelawan betina beringas ini. Cuma Lloyd tetap dikasih minyak kok. Gegara Silva sempet khawatir. Kemarin Lloyd lembek banget waktu latihan. Dan Silva masih belum sadar kalau yang dia lawan itu Grim. Ya udah, makasih ya Tante Silva. Masak yang enak ya Dek Lloyd. Masak, minum tuh ramuan beracun. Abis itu Lloyd nyamperin Albert. Dia minta pedang sama kakaknya. Soalnya Albert ini kan punya banyak pengawal. Ayo, kasih pedang apa potong gaji? Siap komandan. Padahal baru beli kemarin, jir. Dan akhirnya Lloyd mulai deh eksperimennya buat ngasih sihir pemberian ke pedang-pedang ini. Duar. Ya walaupun ada yang gagal, tapi dari 120